Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jumpa kembali bersama saya Raudhatillah di channel Ummahatul Qura. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bacaan surah Al-Maidah dimulai daripada ayat yang ke-91. Jadi sebagaimana biasa kita akan belajar membaca Al-Quran secara pelan-pelan agar mudah untuk diikuti baik bagi para lansia maupun bagi para pemula. Disimak sampai habis karena nanti di akhir bacaan akan ada uraian tajwid secara terperinci. Mudah-mudahan bisa dengan mudah dipahami dan bisa memperlancar bacaan Al-Quran kita dengan fasih dan benar. Taib, langsung saja dimulai. Kita awali dengan bacaan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawah Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawah wal baghdha'a fil khamri wal maisir bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillah. Anzi ada nun sukun bertemu dengan huruf dha. Ini dinamakan dengan ikhfa awsat. Cara bacanya, nunnya disamarkan kemudian siap-siap menuju ke huruf dha. Anzi. Jadi nun ini bagaikan bacaan yang digantungkan. Hukum bacaan ikhfa awsat dibacanya sambil didengungkan. Wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. An dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Mim sukun bertemu dengan mim yang bertasydid
dinamakan dengan idgham mimi. Cara bacanya, mim sukunnya dileburkan ke dalam huruf mim yang bertasydid atau dimasukkan dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Tummu. Hukum bacaan idgham mimi didengungkan. An dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wahdharu. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wahdharu. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا. Ini ain ya, letak posisinya di tenggorokan bagian tengah. Jadi cara baca ain ini adalah dialirkan karena dia ada sifatnya tawasud. Jadi tawasud itu antara ditekan dan ditahan, jadi dialirkan setengah. Fa'la, jangan dibaca fa'lamu, itu bacaan yang salah karena ain ini bukan bacaan yang mesti ditekan tapi dialirkan. Fa'lamu. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا. أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Dibaca panjang boleh 4 atau 5 kali ketukan. Ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Tandanya ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat.
Mad tabi'inya adalah waw sukun sebelumnya harokat zummah. Fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihat. Waw sukun bertemu dengan waw yang bertasydid. Ini dinamakan dengan idgham mislain. Cara bacanya, waw sukun langsung dimasukkan ke dalam waw yang bertasydid dengan cara ditekan dan tidak perlu ditahan. Hukum bacaan idgham mislain tiada berdengung. Mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihat. Thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu. ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله. Ya ada ba sukun yang terdapat di pertengahan kalimat. Ini dinamakan dengan qalqalaf surah. Cara bacanya, ba-nya dipantulkan dengan pantulan ringan. Ya ayyuhalladzina amanu layabluwannakumullah. لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ أيديكم ورماحكم ليعلم الله. Dibaca panjang 6 kali ketukan. Ini dinamakan dengan mausilah tawilah. Tandanya ada huruf mad pada hal dhamir. Syaratnya sebelum hal dhamir harus huruf hidup yaitu lu, dan sesudah hal dhamir terdapat hamzah di lain kalimat. Tanaluhu aydikum warimahukum liya'lamallah.
ليعلم الله من يخافه بالغيب ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Ini dibaca panjang 2 harokat. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar karena ada harokat fathah tegak di atas huruf da. Dan untuk ya ini dalam bentuk tulisan ya, ini merupakan alif maksurah atau biasa dikenal dengan alif bengkok. Jadi dia ditulis dalam bentuk huruf ya, namun yang dibaca adalah alif. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. Nun sukun bertemu dengan huruf qaf dan nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Ini dua-duanya dinamakan dengan ikhfa ab'ad karena antara makharijul huruf nun dengan huruf qaf posisinya saling berjauhan. Nun posisinya di ujung lidah sementara qaf posisinya di pangkal lidah. Begitu juga dengan minkum. Nun posisinya di ujung lidah sementara kaf posisinya di pangkal lidah agak sedikit ke bawah daripada huruf qaf. Cara bacanya, nunnya disamarkan kemudian siap-siap menuju ke huruf qaf. Nunnya disamarkan kemudian siap-siap menuju ke huruf kaf. Wa man qa. Jadi ikhfa ab'ad ini dibacanya sambil didengungkan. Wa man qatalahu minkum muta'ammida
فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. Yang ba ada harokat tanwin fathah bertemu dengan huruf ba, dinamakan dengan iqlab. Makna iqlab itu membalikkan, dibalikkan daripada bunyi tanwin menjadi bunyi mim sukun. Hadayam ba, jadi yang dibaca di sini adalah mim sukunnya bertemu huruf ba. Hukum bacaan iqlab didengungkan. Hadayam balighal qa'bati aw kaffaratun ta'amu masakin. Hadayam balighal ka'bati aw kaffaratun ta'amu masakin. Ta'amu masakin aw adalu dhalika siyama. Ta'amu masakin aw adalu dhalika siyama. Dzalika siyaman liyadzuqa wabala amrih. Dzalika siyaman liyadzuqa wabala amrih. Afallahu amma salaf wa man 'ada fayantaqimullahu min. وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام. وَمَنْ nun sukun bertemu huruf ain dinamakan dengan izhar halqi. Cara bacanya, nunnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi n-nya. Wa man'a cukup ditekan saja, tidak perlu ditahan. Hukum bacaan izhar hakiki jelas tiada berdengung. Wa man'a ini ain letak posisinya di tenggorokan bagian tengah. Jadi dibacanya a bukan a.
Wa man ada. Kalau dibaca a itu bacaan yang salah karena bukan keluarnya dari tenggorokan bagian tegang, melainkan dari hidung. Ada. A dibaca panjang 2 harokat karena ada alif sebelumnya harokat fathah, dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Fayanta, nun sukun bertemu dengan huruf ta, ini dinamakan dengan ikhfa aqrab karena makhrajnya saling berdekatan. Nunnya posisi di ujung lidah dengan langit, dan ta posisinya ujung lidah ditekan ke gigi seri bagian atas. Ta. Fayanta. Jadi cara bacanya nunnya disamarkan kemudian siap-siap menuju ke huruf ta. Fayanta. Hukum bacaan ikhfa aqrab dibacanya sambil didengungkan. Fayantaqimullah. Qi dibaca tebal ya karena posisinya adalah pangkal lidah menempel ke langit yang lembut ataupun langit yang lunak. Qa, qai, au ya. Kemudian mullah ini merupakan lafzul jalalah tafkhimun mufakkamun, yaitu lafaz Allah yang mesti dibaca tebal karena sebelum lafaz Allah berharakat zummah yaitu mu. Jadi dibacanya mullah bukan mulla, namun ditebalkan mullah. Dan la ini dibaca panjang 2 harokat karena ada harokat fathah tegak di atas huruf la, dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Kemudian min ada tanda waqaf, ini waqaf al-waqfu aula, jadi berhenti lebih utama. Maka ketika kita wakaf di sini otomatis kita sukunkan huruf akhir. Maka ha ini menjadi sukun. Jadi di sini terdapat 2 huruf sukun. Yang pertama nun dan yang kedua ha. Maka ketika kita wakaf bacaannya tetap makhrajnya dibaca dua-duanya. Min. Jadi sesudah dibunyikan bunyi nun, bunyi n, kemudian ada tekanan di ujung, ada bunyi ha. Min. Kemudian wallah ini juga lafaz Allah yang dibaca tebal, yaitu wallah karena sebelum lafaz Allah berharokat fathah yaitu wa, jadi dibacanya wallah bukan walla, tapi ditebalkan yaitu bacaan tafkhim wallah. Dan untuk lanya dibaca panjang 2 harokat karena ada harokat fathah tegak di atas huruf la, dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Wallahu aziz. Zi dibaca panjang 2 harokat, ada sukun sebelumnya harokat kisrah, dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Zu. Tanwin zummah bertemu dengan huruf dha, ini dinamakan dengan ikhfa al-sad. Cara bacanya tanwinnya disamarkan kemudian siap-siap menuju ke huruf dha. Azizun ya. Jadi ini tanwinnya bagaikan bacaan yang digantungkan. Nah, untuk hukum bacaan ikhfa al-sad ini dibacanya sambil didengungkan. Azizun zunti. Kemudian zunti ada nun sukun bertemu huruf ta. Ini dinamakan dengan ikhfa aqrab. Cara bacanya nunnya disamarkan kemudian siap-siap masuk ke huruf ta. Dzunti. Jadi ini nunnya juga bagai bacaan yang digantungkan. Dan untuk hukum bacaan ikhfa aqrab ini juga dibacanya sambil didengungkan. Azizun dzuntiqam. Qam ini merupakan mad arid li sukun karena ada mad tabi'i, yaitu ada alif sebelumnya harokat fathah dan ada satu huruf lagi yang kita sukunkan dengan sebab diwakaf, yaitu mim. Maka mad arid li sukunnya dibaca panjang, boleh 2, 4 sampai 6 harokat, harus konsisten dengan nafas.
Wallahu azizun intiqam. Shadaqallahul azim. Taib, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.